Kaya jurwala mangorahin kalian mati Sengkale jane telebang sastro gamu kulit sahi Mapan itu dong Kak, cing sak jen cio Igal nih. Pek ngikal 4 bulan kok gak mau sing ngikal ceh ngoyong nih pang kain kan mau dapat lejak angau ya Kau ini jadi ada jadwal kak. Nangin neng. nanginan Mayaunya nana. Nangin ada jadwal nih. Bocek jadwalnya. Aman nih. Nangin ada. Dulu sana. Cih Trốn vô nó nhá. Mẹ Vậy vậy tốt. Cà phê mà nó lấy nhỏ. Không có đấy. Mà cái nó như nào mà. Đúng gì cái khen nghĩ cái bộ. Cái đồ Kak, ayo nganginnya ini kak. Kak, bos, kak sedang gigal, bos. Orang ngomong. Om Swastiastu, salam budaya. Oke, nyamo-nyamo yang bekejang dari Sabang sampai Merauke seisi jagat raya ini sekala kelawan ini sekala. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat dan kuat. Hari ini kita dalam keadaan yang sehat. Yang jelas hari ini kita akan mendatangi seorang seniman besar. Beliau ini adalah seorang dosen, seorang dalang, seorang koreografer, seorang konseptor. Pokoknya orang ini adalah semoga menjadi inspiring. Bisa mau? Enggak, seram tuh kak. Seram gitu. Cek serem kan saya. Inspiring bagi generasi muda. Wah! Bagi generasi muda. Pokoknya sebelum saya ketemu dengan orang ini, jangan matikan laptopnya dulu, jangan dibanting HP-nya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Janganlah dosen dan tekan lonceng. Berangkat. Pasti ngakatin, nak sibuk tuh, orang sibuk. Ini Raga harus Berangkat ini nih tujuan nih. Saya lah. Ya. Sudah me. Ya kayak gini. dorong. Racun dah bos. Kayak gini kali. Hidup
bos. Bos. Nih ngejak motor, malu ngejak motor. Bos. Nih benar yang sana nih. Kalau aneh tawangnya nak masuk gang kan orang pulang. Ini ya. Mai kuna. Yo pada cek ronton sih Pak. Sangar paripurna. Nih, Pak di sini. Pak Made Sidyo. Paripurna. Coba deh. Gini, nyamo-nyamo jak mekejang, inilah Bapak Made Sidyo yang akan menginspirasi generasi muda dan kalian nyamo-nyamo jak mekejang bisa lihat ini beberapa sangar paripurna yang berapa Pak De anaknya siswanya di sini? Kalau secara administrasi sekitar 600-an kalau. Wih, 600 Pak De. 600 orang ya. Artinya, yang Bali Agung, yang anak di sini semuanya 600-an. Berarti sistem latihannya ini dibagi tapi sekaligus 600 dibagi biasanya. Ya, kalau biasanya kalau sudah ada garapan kolosal baru dipanggil SAMU. Nah mungkin kalau di reguler biasanya 200, 250, sampai 300 datang ya. Mungkin hari ini sekitar 200-an mungkin datang latihan. Mana bos? tak ci baru ngelasan nak buah limo buat cakap ini sata 600 siap artinya kapan mulai gini ya Pak De kan situasinya seperti sekarang niki ada COVID jadi kita social distancing itulah kapan mulai anak-anak mulai belajarnya kadang mulai sangarnya kalau di Sanggar Paripurna itu di Made mulai dari 1 bulan yang lalu begitu ada pengumuman apa namanya new normal nah Bapak Made sikapi langsung WA di grup semua anak-anak gimana anak-anak rencana Pak Made lagi seminggu karena ini sudah new normal nah setengkara semuanya semangat ya Pak De ini terus di rumah kemudian orang tuanya juga begitu karena umpamanya kalau di rumah kan paling-paling main HP nah kalau main HP apakah tidak harus dibelikan kuota kan itu akhirnya orang tua mendorong semenjak sebulan yang lalu begitu diputuskan new normal Sanggar mulai aktif cuman tetap mengikuti protokol kesehatan cuci tangan anak-anak pakai masker Nih ngomong-ngomong niki lapang untuk upacara bendera niki. Ini yang bendera. Gini latihan upacara. Ya, kebetulan niki ada areal sedikit. Jadi kalau umpamanya yang kolosal, kalau memang situasi seperti sekarang nggak begitu panas, saya nanti kita latihan di lapangan. Nah kalau hujan gitu kan 4 atau 3 detik. Ya, ayo sampai.
Kuniki Pak De, Ya. yang kan melihat juga sama teman-teman yang mau bekerja bahwa Pak De ini adalah inspirasi kan, inspirasi bagi generasi. Kenapa dia yang berani bilang inspirasi? Pak De ini kan sudah mempunyai nama besar, baik itu di nasional, internasional. Siapa yang belum tahu Pak De dan kalau ada kolosal pasti Pak De Sidio. Mungkin kenapa Pak De itu kok masih mau istilah Bali ngempu kan, dan anak-anak gimana cara ngatur waktu. Pak De itu super sibuk, akhirnya bisa anak-anak tuh sampai istilahnya anak kan, sampai betah sampai 600 orang kan. Dengan Pak De. Ya, semua apa yang Pak De panggil tunar ya. Nggih, bebas lagi. Ya. Agarnya apa? Sedang niki. Sedul. Eh. Ya, udah sedul. Jadi terima kasih atas waktunya, sampun meluangkan waktu berkunjung ke Sanggar Paripurna dengan Pak De. Ya, di mana Sanggar Paripurna niki adalah cetusan dari Kak Sijo. Ada gaya kan ada Sanggar Paripurna. Kalau Pak De apa sih Sanggar Paripurna kok? Ini ada alit mai panggilnya menyempurnakan ilmunya. Umpamanya bisa ngigel, pangajin wayang, lajang ngai kostum, lajang menggamel, jadi panggilnya sempurna. Paripurna. Benar modelnya bisa ngelawak, bisa membuat menggamel tuang dan segala macam itu sebenarnya ingin bapak paripurna. Nah, jadi seperti pertanyaan tadi ke Pak De, nah kenapa Pak De tetap mau terjun? Nah, mohon maaf dong orang seniman besar tetap raga bareng-bareng. Jadi pokoknya raga bareng kadang duduk kali kesempatan ya. Nah, Pak De itu memang juga melanjutkan mungkin bahasa Mesir, Sijo gitu. Nah, memang dari dulu memang beliau itu selalu dekat dengan muridnya, bawahannya. Nah, Pak De melanjutkan jejak beliau. Karena begini, kalau umpamanya anak-anak, kalau kita tidak dampingi, kadang-kadang ada istilah elah, elah, kemudian lepas kadang-kadang ya. Nah, karena untuk memotivasi dia itu pasti Rago harus memberikan janji, kesempatan. Tapi itu memang betul-betul harus dilaksanakan. Saya nggak janji tinggal janji gitu. Wacana aja. Kayaknya jangan ngigel gitu. Saya nggak jawab apa. Mandi kan so di mulut ngomong gitu. Memang betul-betul ada janji. Umpamanya, nah Astung Karo, umpamanya adik saat ajak pada ke Jakarta, padahal sebenarnya baru tawaran. Ampun. Ya, akhirnya ajak ke Jakarta, kalian itu ajak timbal-timbal ini contohnya teman-teman beberapa orang pakai ajak ke Jakarta karena memang mereka betul-betul tulus maksudnya keluar, makanya yang lainnya harus seperti itu baru Pak De bisa ajak. Hal-hal seperti ini kan di samping itu karena Pak De itu biasanya kalau membuat garapan selalu melihat peluang. Umpamanya ada garapan umpamanya ada orang mencari Sanggar Paripurna, saya minta garapan Pak Maju untuk pening hotel umpamanya. Ini ada budget sekian, Pak De akan melihat jangan sih lebih ngajak kemarin, jangan sih nambahan properti gede, sehingga kalau boleh lebih ngajak kemari properti ada seksi properti udah nyogok, walaupun ya nyogok akhirnya tapi ya dalam hal itu bukan menteri balik, tapi dia tuh saya diberikan perkembangan pentas Rago Buman pentas di Nusa di GWK, padahal Rago itu hanya nyogok itu kan bagaimana, nah bagi dia itu sangat anu. Itu alasan Pak De kenapa menggunakan properti. Sama itu anak-anak kecil, umpamanya ada gentaman paling sing isi bunga, isi apa kidang, sehingga harapan itu juga lebih ramai, lebih meriah. Anak-anak dapat kesempatan malah akhirnya dia itu merasa orang tua, anak-anak sendiri akan bercerita sama temannya. Ini rangkuman pentasnya sangat paripurna. Ini apalagi ada artis kan foto ya artis ini anak-anak sekarang kan itu memang ada itu cara Rago sebenarnya untuk memberikan kesempatan dan kenapa selalu mengikuti hal ketika mereka latihan pada saat pentas. Nah, dan ini lagi Pak De, yang kan sudah sering mendengar bahwa kedisiplinan anak-anak paripurna gitu loh. Disiplinnya bagaimana sih cara Pak De itu kok bisa anak-anak tuh
disiplin gitu. Kalau sangat lain kan kadang-kadang bisa jadi keko benar sih. Kalau di keko melewat di sini kan dari satu contoh baru datang cuci tangan sudah seperti itu. Tapi cara Pak D mendidik anak-anak juga seperti itu. Jadi cara Pak D itu mendidik mereka, satu memang seperti tadi terjun langsung, tidak hanya mengandalkan pelatih atau asistennya Pak D, tapi tetap kontrol dia. Kemudian yang kedua, untuk menegakkan disiplin itu biasanya selalu memberikan contoh, kemudian setelah memberikan contoh, nah umpamanya ada anak yang baru gitu, kadang-kadang mereka setelah makan membuang plastik, kadang-kadang mereka itu di sini mohon maaf cara bergaulnya dan ada anak sopan santunnya kurang. Tapi biasanya anak baru itu perkenalkan dulu di depan teman-teman. Setelah diperkenalkan baru memberikan beberapa persyaratan untuk dikenalkan. Sampai sedetail itu artinya Pak D, luar biasa. Sudah, umpamanya anak-anak satu setiap ikut di sangat paripurna ini, kalau adik-adik berhalangan harus ada pesan. Baik orang tua atau adik-adik bilang aja pesan. Kalau sekarang dunia modern SMS saja bisa. Pak D yang terbeli latihan karena ada bicara musik 1 bulan setahun pun tak apa-apa. Yang penting ada pemberitahuan. Itu yang satu. Yang kedua, anak-anak itu tetap kita menanamkan jiwa seperti umpamanya kalau anak di sini ajak ya pentas, dia merasa lebih hebat dari yang belum dapat. Kadang-kadang kan ini jalan, kadang-kadang kan dia harus ngajak pentas. Jadi nah cara sosial ini juga pokoknya pasti ada kesenjangan yang juga. Nah selain itu ada beberapa aturan, umpamanya ada toilet di sini, siapapun ke toilet tak boleh bawa sandal. Kemudian semua buang air kecil harus bersih, tidak boleh ada sisa. Itu memang dididik semuanya. Ya, sampai kalau ada poponan di sini, kadang-kadang anak-anak yang usil, kadang-kadang rondong ada. Kalau ada yang begitu dihukum mau 50 kali gitu kan, tapi hukumannya kadang-kadang bicara di lapangan nih gitu. Cara tuh bahan plastik dia. Artinya sangat bersih anak juga kan gitu ya. Jadi sudah otomatis ya gitu. Puniki Pak D, tadi kan sampun Pak D sudah sangat panjang lebar menjelaskan sangat anak-anak sini. Sekarang begini, Pak D kan termasuk pelopor, anggap yang pelopor di Bali, membuat sebuah garapan yang memadukan unsur properti, teknologi, yang itu akhirnya sampai sekarang Pak D dijadikan maskot ya, dan bahwa berarti biar cara Pak D sigel gitu. Apa yang menjadi pemikiran Pak D memunculkan pertama garapan-garapan yang dulu tuh identik dengan ya anggap kayak balet Ramayana kan seperti ini kan. Jadi Pak D bisa memadukan unsur-unsur lain, unsur seni rupa, untuk memasukkan ke dalam sebuah karya atau garapan itu sendiri. Ya, begini. Kembali lagi satu karena kebetulan orang tua itu agaknya banyak mengetahui juga tentang seni lainnya selain dari gane dalang, juga dari topeng, juga undagi, ngai bade, ngai lembu, ngai wayang. Karena beliau itu sudah disiplin seperti itu, ingin sebenarnya mewarisi kepada Pak D. Walaupun Pak D tidak komplit beliau gitu, di Papua. Di sini kesempatan ini memadukan antara wayang, tari. Nah di wayang itu ada wayang yang 3 dimensi, seperti umpamanya bentuk lembu atau bentuk harimau gitu. Nah di samping itu ada memang dari pemikiran Monde itu di mana kalau umpamanya kita menggarap itu kasih kesempatan juga dari dari seni rupa. Kalau kita umpamanya seni tari, nah fotografer insting ragu memperhatikan orang seni rupa, ke seni rupa itu kan membuat properti. Nah bisa memadukan unsur itu. Yang cara ragu namanya PKB, umpamanya desa A yang akan sekarang ditunjuk itu.
di sana pasti dah ada nak bisa ngeyogok, Ngeyogok. nak bisa ngai. Betul, betul. Nah, yang riba kan nak ada kan ini banggaan Bangga, itu, ya. kebanggaan. Memang Pak Ade itu melihat sekali gitu contoh waktu di Mas tuh. Di Mas tawang tadi udah ngecogok. Kayak tiang gajah kini cek lungseng ragang sampai ragangnya bangga aja tiang hasil karya tiang iman perdas. Ini sebenarnya Ya, salah satu yang momen kenapa menggunakan properti memberikan kesempatan yang pengisir ya anak muda yang senang utak katik di Banjar itu biar ada ruangnya. Berarti kan Pak D memikirkan dari segala ini tidak hanya seni pertunjukan, Iya. bahwa orang seni rupa bisa terlibat, itu Kan ada generasi muda yang mandi Banjar, kadang-kadang kita ngeyogok, kerjanya ngelayangan gitu kan pasti dia punya ide yang unik, yang apa namanya bagus itu. Nah kalau itu kita ajak kerjasama, tinggal ngasih ide maksud kita, bahkan dia pasti ketemu balik. ya. Yang ini kembali karya Rago nih gitu. Nah ini lagi Pak D. Tadi kan kita sudah membicarakan Pak D itu sudah luar biasa lah di bidang berkesenian. Pernah nggak yang terjadi di diri Pak D, karya Pak D yang mengalami suatu yang apa, yang tidak puas bagi Pak D itulah? Ya sebenarnya bicara tentang itu sering sekali, sering ya. Ade baik itu di Bali, kadang-kadang dapat kesempatan di luar Bali atau di internasional sering kecewa. Biasanya kekecewaan itu ketika pada saat pertemuan pertama, gitu kan, nantinya dia bilang panggungnya segini lebarnya Pak Madi, kita pakai lighting begini. Tapi kenyataan di lapangan tidak seperti itu, sudah pasti dah kecewa berat kita. Gitu. Sering Pak Di kadang-kadang diulang umpamanya ke Australia itu dia bilang nanti kita akan siapkan kamu panggung yang lebar, yang begini ada LED. Ternyata sampai di sana ya contohnya wamanya wayang bagi kamu kuliner tradisi simbangan lampu lalu bencong. Gedung ini tidak boleh sama sekali memakai lampu asap. Nah kita Bogor agak kecewa kan ini tradisi dalam rangka festival tradisi ini simbangan dan balon kan beda. Kemudian yang lainnya kadang-kadang mohon maaf pada saat kita itu ini baik juga di Bali dengan pemerintah ketika Rago ini sudah susah payah membuat sebuah garapan contoh mohon maaf kadang-kadang juga di Bali itu dengan Pemda kadang-kadang mohon maaf janjinya seniman itu akan dibantu gitu. Nah kalau sudah selesai pementasan minimal lah ada timbal balik. Kadang-kadang terlalu lama seniman menunggu, menghalangi dulu. Nah, itu kan juga termasuk kendala aja. Kali alih ke dagang nasi. Mungkin nih Pak, nanti mau keluar ya supir karena wahid yang ini pes kalau gitu. Kadang yang malu waktunya beda. Iya, ya, yang malu macam ini. Ya, itu maaf ini bukan apa-apa ini jujur aja. Ini kan kejujuran seniman Pak, perlu diungkapkan. Bagi para pemirsa juga yang membalik kan bisa yang di sana gininya kan. Nih, jangan sampai birokrasi itu dipersulit betul. Kalau seniman seperti itu. Kita kita Rago kudang bulan latihan Prosesnya. Sampai sudah selesai itu kadang-kadang Rago itu justru dipersulit oleh administrasi. Kemudian ngalikin kalau memang begitu kalau seminar itu kan mendahului. Nah, itulah kadang-kadang juga merupakan kendala juga. Terus tapi yang menjadikan motivasi Pak D dari pengalaman dari kecil ada sampai seperti sekarang ini sampai paripurnanya pun ngalah wakilnya besok biar ada sedikitnya ya inspirasi lah bagi generasi penerus yang lihat di Bali termasuk ini jarang sangar memiliki wakilan seperti masih ini modelnya nah bagaimana Kenten Pak D memberikan support gitu ya terima kasih dengan Sedung. Terima kasih juga bagus pertanyaan yang bagus sekali. Memang perjuangan ini tidak lepas dengan kerja keras dan juga disiplin juga. Satu memang kerja keras tadi itu ya setiap kita diberikan kesempatan namanya dari Pemda Gianyar, Pemda Bali atau mungkin kementerian
kita berusaha menampilkan semaksimal, bahkan istilahnya totalitas. Nah kalau sudah begitu, syukur-syukur juga pemerintah memberikan kucuran sumbangan sedikit, tapi juga padukan dengan teman yang ada dari luar juga nyumbang. Nah sehingga terwujudlah waduk yang seperti ini. Ini lagi tetap ada juga sumbangsi dari pemerintah lewat bantuan sosial gitu. Nah kalau memang kita ada sungguh-sungguh nggak mungkin kita akan diberikan sumbangan atau dikunjungin ke sini gitu. Nah itu yang memotivasi tadi untuk membuat tempat dan wadiran ini, karena satu memang sudah kita sungguh-sungguh disupport oleh pemerintah, bahkan klien kita yang mengundang kita, alangkah baiknya kita itu harus membuat tempat wadah yang memang memadai. Kadang-kadang kan Ampura kita ingin sesuatu, ingin melatih, ingin membuat sesuatu, tapi kalau tempat nggak ada, wadah nggak ada, kita kadang-kadang kendala. Masih kita bisa sewa atau minjam, tapi nggak selamanya kita bisa. Dulu memang Mati minjam di wadiran di desa. Kita ke basement. Basement, bahasa Inggris tuh. Oh yang boleh asli kan deh? Akhirnya Bali tapi oh betul luar biasa, menginspirasi bagi kita. Salah satu contoh ya, Pak D itu mempublikasikan beberapa piagam yang beliau dapatkan atau berhubungan dengan ada artis bukan sombong-sombongan, itu merupakan sebuah motivasi ketika orang datang bahwa kredibilitas kita jalan kan begitu, dengan yang utuhnya luar biasa. yang boleh sengaja ada bikin ukuran biar mendekati manusia gitu. Karena bisa di panggung ada aktor, ada iya, baik. Wow. Ini khusus yang boleh. Udah pernah pentas gimana deh? Sudah 3 kali pentas. Yang kali pentas di Puro man, ya center man. Berapa agendan tokoh ini agendannya? Ada 14 tokoh. Wih, muni penggeret. Ini kelopak namanya. Ini ada negeri Selawon. Negeri Selawon. Bidang itu sendiri itu kan? Ya. Tapi yang ini sekarang jadi memang rancang agak gede. Nah, yang pernah itu ngakon sabuk ini. Oh, panggilnya Ya. Tapi kadang-kadang untuk lebih atraktifnya satu wayang 2 orang kadang-kadang. Tangannya satu. Tangan satu. Lumayan kan beda dia sistem kerja dengan wayang golek entahnya cekot dia kan tangannya di dua nih inspirasi itu ya kita baca orang-orang itu harus mulai ya lah kau mikirnya gini betul saya akan buat kerjakan tapi kan dia sedang keringan ide di kolam yang lagi kiri lah tadi itu baca orang lah karena di Baku masalahnya hujan serba besar kan mungkin kau jadi hujan kadang nggak tentu kalau apa aja anu jadi padahal ini sebenarnya minjem dana lah terus kalau Bali Jani ini ada di dan tadi tulis dia di share di depan itu ini gambaran Jawa sebenarnya anak-anak ini kok bisa gambaran 6 lagu asli Jawa ya Pak Anu jadi dosen Anu Prawit ini bang bikin mainan ini penawar lengkapnya penawar lengkap
jadi Pak De. Terus harus tambah nih kan? Ya. Ada betul-betul lengkap. Dengan memang kita ada proyek bareng-bareng yang Siap, Den. Kadang-kadang makin Bu Riki jujur aja, anak-anak tuh malu ya kolek-kolek dengan Pak De gitu loh. Saya pada bilang Ade Bu, soalnya Bu, artinya namanya sudah beda, ibunya mungkin malu. yang paling main sempat bikin nyen jauh lah gitu. Jujur aja, malu lah tuan penyen ada sebenarnya karena gua jaga dia nyen. 4, 5, buka kaki. Belum lah Pak De. Oh. Yang gini-gini nih kayaknya. Sebenarnya ini yang penting Naik. Turun. karena ya Marah. Ini menjadi inspirasi nih tuh, lihat. Dia berfoto bersama para artis ibu kota banyak rujaknya terus si Tae, Syahrini, Anggun, Biji kaki naik. Mas Super pas tampil itu Damian nih full sulap nih. Oh iya. Hitungan 10. Ini ada dengan presiden tapi Pak kerja dengan Pak SBY ada di suatu KTP yang dengan Pak itu. Syahrini kan dapat di sini Pak De. 3. Syahrini man main ngerti seng, ngerti. Ngatur orang rencana 50 juta. Sekat juta mang ada. Sudah Mas, sekat si gratis main. Dan kapos Si gratis main. Bulan ngantor bos. 6. Ini menjadi inspirasi nih. Piagam semua dokumentasi itu harus dicetak. seperti yang 8. sampaikan memang itulah salah satu juga pakai inspirasi 9. sebagai motor anak-anak biasanya kalau anak-anak usahakan rajin nanti ikut lomba dapat piagam akan bertahan selamanya. Contoh kan baca Agam kanan. kenapa sih yang kami Pak Arago tinggal moto kan ini penting keluar pun kadang-kadang harus buktinya ada piagam Kan ya, biar aja betul. Terus cowok-cowoknya ada dulu. Boleh berdiri sana. Tepuk semangat. Ada yang kenal dengan beliau ada? Enggak. Karena pernah topeng. Pernah melihat Kak Gaul? Kayaknya karena beliau sering pakai topeng. Inilah Kak Gaul. Tangan dulu. Kak Gaul. Jadi beliau ke sini, padahal sebenarnya sudah kontak sama Pak D, tapi Pak D rahasiakan sama Ade biar surprise ya, betul kan? Ya, jadi biar surprise. Jadi beliau ke sini meliput kita semua di sini. Jadi kita dipakai sebagai motivator, inspirator. Jadi motivasi kan itu. Mudah-mudahan beliau nanti mengunjungi beberapa sanggar tempat lain. Tujuannya adalah agar anak muda semakin mencintai tradisi, semakin tekun, semakin disiplin seperti kalian semua. Betul apa enggak? Salam bahagia. Aku bahagia. Salam sukacita. Aku sukacita. Salam happy. Aku happy. Salam semangat. Ya. Top nih, top. Ya, jadi itulah adik-adik, makanya Pak D tadi sudah kita memberikan beberapa masukan, beberapa inspirasi dari Sanggar Paripurna. Beliau ke sini tujuannya adalah akan memberikan inspirasi kepada generasi muda, anak-anak, SD Bagus. Jadi bagaimana pentingnya disiplin. Pak D sangat bangga, apalagi yang duduk-duduk di sana itu nggak dapat tempat itu. Terima kasih ya adik-adik yang di bawah itu. Ya nggak dapat tempat di sana, ya nggak apa-apa. Yang penting tekun, rajin. Salam apa ya? Dong leleng dong Pak, dong.
sekali lagi tepuk semangat. Semangat. Om Swastiastu. Pertama-tama kedatangan yang memiliki betul Pak D ini kan senior tiang, dosen tiang, sebagai inspirator tiang gitu. Cuman baru kali ini yang melihat bahwa disiplin daripada anak di sini kan dari baru masuk sudah mengikuti apa tata tertib yang ada di Sanggar Paripurna ini, itu kan merupakan sebuah disiplin. Nanti itu merupakan sebuah bekal nanti di kalian ke depannya. Mulai sini ada selain di sini kan selain diajarkan menari, Pak D juga membentuk karakter kalian itu sebenarnya. Karakter disiplin, disiplin waktu, disiplin perilaku, itu yang penting. Makanya saya berobsesi menjadikan Sanggar Paripurna ini menjadikan sebuah inspirasi bagi generasi muda khususnya di Bali yang menekuni seni. Cuma Niko, nanti silakan. Det 3, det 4, tangannya seperti miles. Ya, miles kanan, miles, dorong ke sana, set, ukel, kasih sedet. Sedet, sir. Udah, ulang-ulang sekarang semuanya. Ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayo, tangannya atas. 7, 8 yang cowoknya. Goyang sekarang nih. 1, ikut Pak D. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1 yang cewek sekarang coba ngepik. 1, 2. Yang cowoknya gini aja. 2, ya. Yang keras pokoknya. 2, 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian deh. Tangannya lagi. Kemudian naik dulu. Jangan cepat puas. Di samping itu tetap belajar meningkatkan diri karena adik masih muda. Kalau Pak D, kalau Kak Gaul mungkin sudah umurnya sudah apa? Kalau Pak D sudah berkepala 5. Benar udah ya? Kepala 4 masih. Oh, khusus sekali Pak. Ya, jadi untuk itu kesempatan masih banyak. Tidak boleh adik-adik merasa kecewa, tidak boleh kalau belum diajak pentas. Tapi sekarang ini buktinya bagus, jauh-jauh ke sini. Nanti kita akan latihan, kita ada latihan juga. Semi modern antara tradisi ya. Kalau mau nanti kamu boleh kalian. Jadi nanti kita akan latihan tetap dan gerakannya nanti harus dikontrol gerakan adik ya. Di samping itu ke depan mudah-mudahan sering Pak dibilang COVID-19 ini cepat berakhir. Jadi agar adik-adik dapat kesempatan di Taman Safari yang 4 dari karya kita itu berhenti sekarang. 1 adalah Big Cat Show, pentas yang menggunakan harimau itu tidak jalan. Elephant Show, pentas yang dengan menggunakan gajah semuanya juga tidak jalan. Yang ketiga adalah Night Show, yang malamnya pentas dengan fire dance, ada puppetnya juga cancel. Kemudian yang paling besar adalah Bali Agung Show, itu juga. Jadi tetap Adi minta semua adik-adik berdoa. Tadi ada kapal 2 ada lewat, mudah-mudahan banyak kapal datang sehingga pariwisata semakin berkembang dan tumbuh lagi di Bali. Jadi untuk itu tetap semangat adik-adik, jangan pudar semangatnya karena Pak Adi sudah tahu adik-adik di rumah dengan kondisi seperti ini kadang-kadang tidak ada pekerjaan, kadang-kadang jenuh. Nah, kesempatan inilah Pak adik-adik pakai untuk mengasah diri, mengisi diri, tetap kreatif, tetap bersikap positif sehingga adik-adik harapan Pak Adi tidak ada yang sakit, semuanya sehat, itu harapan kita semua. Sekali lagi tepuk semangat untuk Kak Gaul, tepuk semangat. Jadi ya kita semangat, selalu semangat. Ya, oke, kita bisa ke sana. Silakan Mega, terima kasih Mega, Sophie. Pak D artinya bagaimana memberikan inspirasi kepada generasi muda khususnya di Bali yang menekuni atau yang bekerja di bidang kesenian, Pak D. Jadi seperti tadi
katakan tadi dari awal memang Ade ingin sekali agar generasi muda itu satu, jangan malu jadi seniman. Walaupun seniman itu ini kak benar sudah mengalami juga, karena kita jadi seniman itu memang lika-likunya banyak ya. Jadi seniman itu kadang-kadang tidak bisa ditentukan akan dapat sekian kebanyakan ngayah, kebanyakan juga kadang-kadang dalam tanda kutip rugi gitu. Nah, jadi jangan kita terlalu takut dengan hal itu. Jadi berbuatlah semaksimal dan tetap disiplin. Jangan lupa melestarikan, mengembangkan dan menciptakan produk baru agar budaya lokal, budaya tradisi ini tidak punah. Begitulah nyama-nyama bincang-bincang kami dengan Bapak Made. Apa yang beliau pesankan tadi, bahwa kita sebagai generasi muda, kita tidak ada hentinya untuk berbuat serius dan selalu tekun apa yang kita lakukan. Misalnya di bidang seni kita harus berbuat totalitas itu Pak De. Artinya perjumpaan kita semua banget ini Pak De. Sampai di sini, kapan-kapan lagi kita bisa akan berkunjung kembali. Sampai di sini dulu yang sini untuk Pramono Santi. Oh, gimana lu? Ngomong lu Ci. Jangan lupa konten-konten berikutnya. Itu sudah pakai Pramono Santi Pak De. Om Santi Santi Santi. Oh.